Saudara, terima kasih Anda masih bersama kami di Sapa Jabar. Kami masih bersama dengan PJ Wali Kota Tasikmalaya, ada Bapak C.K. Virgowansyah. Kita lanjutkan, Pak. Waduh, tadi seru sekali ya Pak ya. Ternyata inovasi-inovasi ini yang mungkin bisa di-highlight, ini adalah tanpa APBD loh. Ini kan yang mungkin sering dialami atau dilihat oleh masyarakat. Ini adalah bagaimana kemudian banyak sekali pergerakan-pergerakan pemerintahan begitu ya, yang kebanyakan ini biasanya alasannya ini adalah terhalang APBD, tapi ternyata ini dari inovasi-inovasi Bapak terbukti ya. Betul. Ternyata itu selama ada kemauan, di situ ada jalan, mungkin bisa begitu ya Pak ya. Tidak. Tadi apa sih namanya sudah ada beberapa program Pak, ada juga yang menjadi salah satu inovasi Bapak ini adalah terkait aplikasi Hayu Gawe juga ya Pak ya, untuk kemudian mengatasi pengangguran di Tasikmalaya. Seperti apa Pak? Jadi pengangguran di Kota Tasikmalaya memang trennya sekarang 6,6, data terakhir di 6,5. Menurun memang, cuma saya belum begitu happy karena harusnya bisa lebih kita turunkan lagi. Oleh karena itu kita coba gelar dengan program Hayu Gawe ini. Jadi Hayu Gawe ini berbasiskan media sosial, khususnya TikTok. Dia semacam job street atau job fair gitu. Kalau job fair kan harus sewa gedung, sewa ruangan, perlu APBD yang cukup besar, setidaknya 500 juta sekali ini. Dan kalau ini hanya berbasiskan media sosial, bisa kita menyampaikan ke seluruh masyarakat Kota Tasik terkait dengan lowongan pekerjaan. Jadi kalau TikTok Mbak Fida suka belanja di TikTok, belanja barang. Nah, sekarang yang kita tawarkan adalah lowongan pekerjaan. Baik, tapi kan itu sudah banyak Pak. Apa sih namanya, berbasis aplikasi, mungkin berbasis website. Apa bedanya Pak? Ya, bedanya ini dia tidak harus download, dia hanya mengakses TikTok Hayu Gawe. Dia setiap hari sambil rebahan itu bisa cari kerjaan. Jenis pekerjaannya apa Pak? Kan kalau biasanya di website itu kan perlu yang mungkin dengan pendidikan, kualifikasi tertentu gitu ya. Kalau ini apapun. Jadi kita berhubungan dengan HRD seluruh perusahaan di Kota Tasik. Kita juga akan menyampaikan paling sedikit itu 15 lowongan dalam satu hari. Dalam satu hari? Itu bisa yang formal, bisa yang semi formal. Oh, bahkan informal pun bisa karena kadang-kadang yang kita bisa dekat dengan rumahnya gitu. Ternyata di Indomaret, Alfamaret atau Alfamidi di sebelah rumahnya minimarket di sebelah rumahnya butuh tenaga finance misalnya, atau mungkin satpam dan sebagainya. Saya kira itu jadi menarik. Nah, hari ini itu sudah, sejak program ini digulirkan sekitar beberapa bulan yang lalu, sudah ada 119 orang yang sudah yang mendapat pekerjaan dari Hayu Gawe ini. Hanya sambil rebahan dari rumah cari kerjaan, hanya mengakses media sosial TikTok. Dan tadi ya kualifikasinya ini menyerap kemudian tenaga kerja yang memang memiliki kualifikasi yang mungkin informal tadi. Sesuai dengan kebutuhan. Sesuai dengan kebutuhan. Tadi Pak, selain kemudian masalah kemiskinan kita sudah bahas, sudah ada inovasinya begitu ya, solusinya. Lalu juga tadi masalah kemudian pekerjaan, pengangguran begitu ya. Masalah stunting nih Pak. Masalah stunting seperti apa? Ini juga kita sebentar lagi 2045, salah satu yang menjadi program nasional ini adalah Indonesia Emas. Di Tasikmalaya sendiri Pak, seperti apa Pak program yang digulirkan? Kita punya beberapa program untuk penanganan stunting. Yang pertama itu terkait dengan One ASN, One Anak Stunting. Jadi memang satu ASN kita punya satu anak stunting yang harus diantaskan. Dan setiap hari Senin itu diberikan PIN. Kalau seandainya dia bisa mengentaskan mengentaskan anak stuntingnya menjadi tidak lagi stunting, maka dia berhak menggunakan PIN itu. Kita punya 7.000 ASN, maka oleh karena itu bisa harapan satu. Yang kedua, kita punya Damaskus, dapur masyarakat khusus untuk anak stunting. Jadi kita masak, kita buat dapur, dan dapur itu memasak makanan untuk anak-anak stunting. Dan hari ini kita sedang dievaluasi kembali, sedang ada proses pengevaluasian, updating data untuk stunting, mudah-mudahan bisa lebih baik. Seperti apa Pak, respons dari ASN terkait hal ini? Apakah kemudian sudah berjalan? Hari ini sudah 65% dari data itu ASN sudah memiliki PIN. Artinya PIN yang memiliki PIN berarti anaknya sudah terentaskan kemiskinan. Yang kita apresiasi justru
ASN-nya setiap upacara pada hari Senin. Baik, ada apresiasi juga ya Pak ya untuk para ASN. Pak, tadi sudah banyak kemudian program, paling nggak kalau saya lihat dari layarnya ini ada 5 inovasi lah ya paling nggak, atau bahkan 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6 inovasi, tapi mungkin tentunya banyak lagi ya Pak ya. Pertanyaannya Pak, sebentar lagi mungkin ada keberlanjutan kepemimpinan, ini ada program yang sangat baik, solutif, jika kemudian tidak diteruskan, seperti apa pendapatnya Pak? Ya, yang pertama mungkin saya bukan orang politik, jadi sebenarnya kalau seandainya diteruskan oleh para pejabat politik nantinya, sebenarnya saya bukan lawan politiknya dia, jadi tidak enak untuk meneruskan karena saya bukan lawan politiknya, saya hanya PNS yang diberikan tugas menyelenggarakan pemerintahan. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, ketika program itu dibutuhkan oleh masyarakat, tidak perlu saya yang tanya, Mbak Fida. Jadi masyarakat sendiri yang akan bertanya, kenapa ini nggak ada? Contoh misalnya tadi bakul tasik. Setiap hari masyarakat miskin makan dengan bakul tasik, dibantu oleh hotel. Tiba-tiba ketika berganti kepemimpinan, itu tidak ada lagi. Masyarakat miskin akan bertanya, toh tidak menggunakan APBD, kok kami nggak ada makanan gitu kan? Nah, itu mungkin akan jadi pertanyaan. Dan menurut saya sih, sepanjang program itu berdasarkan kebutuhan masyarakat, maka tidak perlu orang lain yang bertanya, masyarakat sendiri yang akan bertanya. Jadi keberlanjutan program itu apapun namanya nanti, apapun bentuknya, saya kira insya Allah akan terlaksana keberlanjutannya. Karena konsepnya sudah ada sedetail mungkin dan keberhasilannya, keberlangsungannya ini sudah terbukti dapat dilakukan begitu ya Pak ya. Artinya harapannya ini semoga bisa kemudian diadaptasi, dilanjutkan begitu ya Pak ya. Betul. Atau bahkan mungkin di daerah lain begitu Pak? Sudah ada beberapa daerah yang berkomunikasi hal serupa, dan insya Allah akan ada replikasi-replikasi dengan nama apapun kita akan persilahkan, bahkan aplikasinya pun akan kita serahkan, akan kita sampaikan agar ini bisa tersosialisasi ke semakin banyak daerah. Oke, baik. Pak, Tasikmalaya sekarang berulang tahun yang ke-23. Ada program ulang tahun nih Pak, katanya dari Tasikmalaya. Senyum Tasikmalaya, betul. Itu seperti apa sih Pak? Jadi senyum itu akronim dari semangat nyaman untuk maju. Semangat nyaman untuk maju. Jadi kalau kita mau maju, kita harus nyaman. Untuk nyaman itu kita harus bersemangat. Sehingga senyum juga melambangkan suasana hati sedang bahagia. Agak susah kalau senyum sedang tidak bahagia. Betul. Kita berharap dengan semangat ini maju Kota Tasik. Kalau sekarang hari ulang tahun yang ke-23, senyumnya itu seindah mungkin, itu menunjukkan kebahagiaan masyarakat yang semakin bahagia. Baik, harapannya itu ya Pak ya, tidak hanya dari kemudian pemerintahan, masyarakat ini bisa tersenyum bahagia untuk Tasikmalaya. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya bersama kami di Kompas TV. Selamat ulang tahun yang ke-23 sekali lagi Pak. Semoga tadi program-programnya yang luar biasa ini bisa dilanjutkan, bisa sustainable begitu ya, dan bahkan mungkin diadaptasi oleh daerah-daerah lain. Amin. Terima kasih sekali lagi Pak. Terima kasih. Kami juga ucapkan terima kasih kepada Anda saudara karena telah bersama kami selama 30 menit ke belakang. Akhir kata saya Fida Latas beserta kru yang bertugas mengucapkan terima kasih dan selamat beraktivitas.